Rasulullah juga mengatakan, saya masuk surga ketika waktu Isra wal Mi'raj dan saya lihat penghuninya yang paling banyak adalah orang miskin. Jalannya menakutkan. 500 tahun itu setengah hari. Ya, jadi orang miskin akan masuk surga lebih dulu. Yang dikatakan oleh Rasul, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam, orang miskin. Karena seringnya kita merasa bahwa kalau orang yang kaya itu harus beradab, tapi kalau miskin wis kurang ajar dan bebas, inti mau ngapain. Miskin ya bebas. Ketika seseorang dalam keadaan nggak punya, apa yang pertama dilakukan? Ridho kepada aturan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan setiap hari dalam sholat Anda, walaupun sehari sekali untuk Palestina, kita takutnya di akhirat. Semoga, ya saya yakin kita lebih senang miskin, lebih senang kaya dan bersyukur. Tidak ada masalah. Ya semuanya insya Allah baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi disampaikan ada 3 hadis. Yang pertama, Rasul mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimina al jannah. Orang-orang fakir itu akan masuk surga binisfi yaumin, setengah hari sebelum orang yang kaya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan sahih. Dan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Rasulullah juga mengatakan, saya masuk surga ketika waktu Isra wal Mi'raj dan saya lihat penghuninya yang paling banyak adalah orang miskin. Di dalam kitab Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah juga disebutkan tentang keutamaan menjadi miskin. Di antaranya adalah bahwa mereka enggak akan lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga Rasul mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannah, orang-orang yang enggak punya itu fakir. Bukan fakir karena tawadhu ya, orang kaya tapi al-fakir ini itu. Bukan itu, yang memang benar-benar fakir, yang benar-benar memang nggak punya, benar-benar memang untuk memenuhi kebutuhannya dia kerepotan untuk kehidupan sehari-harinya, atau SPP anak-anaknya, atau hutangnya yang belum selesai dan masih banyak lagi. Karena kita tahu ekonomi sekarang sedang terjun bebas. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berkah dalam rizki. Karena doa tentang rizki ini biasanya kita paling khusyuk. Biasanya kalau kita berdoa, itu kalau di Malang, kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah ampunan kepada kami. Hadirin cuman, amin. Berikanlah kemudahan untuk kita beribadah, amin. Tapi begitu, ya Allah berikan lancar ibadah kami, lancar rizki kami. Aminnya itu min suami mil golb. Amin. Karena itulah yang paling banyak dibutuhkan. Dan nggak ada salahnya orang kepingin memiliki kekayaan. Nggak ada salahnya, karena sahabat juga banyak yang kaya. Ya, disebutkan setengah hari kata Rasul apa? 500 tahun. Setengah hari itu 500 tahun. Makanya kita berdoa supaya kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumala dhilla illa dhilluh. Tadi pagi saya di Masjid Istiqlal membahas tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan. Imamul adil, pejabat yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, seseorang yang berteman karena Allah dan berpisah juga karena Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya nggak tahu, ya, orang yang sedekah secara sir. Kemudian orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan statusnya baik, tapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Orang yang hatinya terikat kepada masjid, jadi dia pengennya ke masjid terus. Pas ditanya, kenapa bang? Saya marbot. Wah beda. Ini yang memang dia pengen ke masjid karena khusus untuk sholat. Insya Allah marbot termasuk seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang diam dan dia menangis ingat dosa atau mensyukuri nikmat Allah. Di hadits yang lain ada satu tambahan, orang yang mau memaafkan, mengikhlaskan atau
memberi tambahan waktu bagi orang yang pernah hutang ke dirinya, maka Allah akan memberi naungan juga untuknya. Karena perjalanannya jauh, maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ala ya sahibadz dzanbi la taqnatun fa innal ilaha raufun raufu wa la tarhalanna bila uddatin fa inna tariqa makhufun makhufu. Wahai saudaraku, jangan takut, jangan putus asa dari Allah, karena Allah itu maha sayang, maha sayang. Tapi jangan pernah berangkat ke akhirat tanpa modal, jangan pernah berangkat ke akhirat tanpa perbendaharaan dari amal. Fa inna tariqa makhufun makhufu, karena sungguh jalannya menakutkan, jalannya menakutkan. 500 tahun itu setengah hari. Ya, jadi orang miskin akan masuk surga lebih dulu. Nah, ini bagi yang ekonominya kurang baik. Ada lagi yang nomor 2, yang cukup. Cukup itu begini. Saldo rekening itu sering minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda kosong. Jadi nggak nunggu sawal, dia sering minta maaf. Saldo nggak terlalu banyak, tapi tahu-tahu waktu mau umroh berangkat. Ada yang begitu. Dia saldo nggak terlalu banyak, tahu-tahu pas mau beli mobil ada, siap. Saldo di rekeningnya mepet banget, nggak sampai 2 digit lah. Tahu-tahu kalau dia mau berangkat haji, ada yang memberangkatkan. Ada yang seperti itu. Nah, ini kata Rasul, ini yang terbaik. Jadi hisab nggak ada, tapi keinginannya gampang kabul. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul, qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam, wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki yang selalu cukup. Cukup dia, pengen nikah, ada aja calonnya. Nggak pernah repot, seperti saya ini dulu. Saya dulu nikah 2 kali, yang pertama pisah, yang kedua alhamdulillah sampai sekarang itu dua-duanya juga nggak pakai nyari Pak, dicariin. Tahu-tahu mau menikah, oh mau, alhamdulillah. Semoga yang masih jomblo ada yang nyarikan. Daripada cuma tanya aja kapan nikah, lebih solutif dicarikan. Nah, ketika mau nikah ada, ketika mau umroh siap, ketika mau haji ada, ketika mau bangun rumah duitnya ada. Tapi kalau pas diem nggak perlu apa-apa, nggak perlu pengeluaran, saldonya 7.563 rupiah. Nah, yang seperti itu namanya kafaf. Nanti di akhirat hisabnya nggak terlalu banyak, tapi setiap ada kebutuhan sudah disiapkan oleh Allah di depan mata. Kata Rasul, itu yang paling baik. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang yang diberi kekayaan lebih oleh Allah. Dan itu pernah dijadikan sesuatu yang diirikan oleh para sahabat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini telah habis mengambil pahala-pahala. Mereka sholat, kita sholat. Kita puasa, mereka puasa. Kita jihad, mereka jihad. Sekarang kalau zaman itu ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat kaya sekali. Sahabat Abdurrahman bin Auf sangat kaya sekali. Sahabat Utsman bin Affan sangat kaya sekali. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasul yang pertama, sangat kaya sekali. Kalau sekarang itu nilai mereka sudah bukan miliar, tapi triliun saat ini. Kalau kekayaan mereka dikurskan uang sekarang, mereka adalah triliuner, bukan miliuner lagi. Kaya sekali, tapi ibadahnya seperti itu. Maka para sahabat iri kepada mereka. Tapi irinya bukan cuma pengen dapat duitnya, tapi mereka ingin supaya punya seperti mereka dan bersedekah seperti mereka. Siti Khadijah itu ketika Rasul diembargo atau diboikot selama 3 tahun, usia 46 sampai 49, itu diusir ke Syaib atau lembah Abu Thalib. Mereka dilarang untuk berdagang dengan orang Mekah, kafilah-kafilah yang dari bawah dilarang untuk naik, sehingga semua harga harus dinaikkan kurang lebih 10 kali lipat. Maka saat itulah Siti Khadijah menghabiskan kekayaannya selama 3 tahun, juga kekayaan Rasul untuk para sahabatnya, dengan memberi makan segitu banyak orang, dan mereka pun sampai dikatakan wajahnya menghijau karena seringnya makan daun. Dan kita bisa bayangkan daun di Jazirah Arab itu seperti apa. Kalau di sini kan masih lumayan. Daun pepaya itu masih lumayan buat pecel, masih jadi. Ya, daun kates, godong kates kalau orang Jawa bilang. Godong kates itu bisa jadi pecel. Apalagi orang Bandung, itu kan paling suka sama lalapan. Kalau di sana lalapannya apa? Lalapan kaktus.
Di Jazirah Arab mau makan daunnya daun apa coba? Makanya sahabat-sahabat itu warnanya menghijau. Ini bukan huluk ya, tapi menghijau karena kurang makan. 3 tahun mereka hidup dalam kesusahan, Siti Khadijah lah yang terus begini. Pulang tahun Rasul kira-kira usia 49 dan uang para sahabat sudah habis. Maka mereka pun sempat iri. Ya, Rasul mengatakan, kalau kamu ingin seperti mereka, bacalah, bukankah setelah sholat kalau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sampai ditutup Allahu Akbar kabiro dan sampai selesai, dan saya rasa itu kita lakukan bersama. Sudah lengkap 100, maka di situ kamu telah sama dengan mereka yang bersedekah. Maka para orang-orang yang miskin dari para sahabat itu merahasiakan hal ini supaya mereka nggak kalah sama orang-orang kaya. Jadi mereka ingin kayanya supaya mau sedekah, bukan cuman kaya supaya saya bisa diterima di komunitas saya. Jadi beda, niat pingin kayanya itu beda. Akhirnya ketika para sahabat ini sudah mulai dengar bahwa dianjurkan setelah sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka orang-orang kaya pun juga membaca itu, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sekarang mereka sudah baca juga. Maka orang-orang yang miskin dari sahabat Rasul itu ngadu ke Rasul, ya Rasul, sekarang kita melakukan apa lagi supaya kita masih bisa menang dari mereka? Apa jawaban Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kalau sudah begini kamu jangan minta lagi, karena ini sudah karunia Allah, dan kamu sabar saja karena ini sudah dibagi oleh Allah, dan itu sudah kelebihan bagi mereka. Sehingga mengharap kekayaan pun boleh. Nah, kita nggak akan lepas yang hadir di masjid ini atau yang mengikuti lewat streaming, tidak akan lepas kita dari 3 hal ini. Posisi kita dalam hidup pasti pernah salah satu dari 3. Dalam keadaan Miss Queen, ya, jadi ratu ya, kita dalam keadaan yang nggak punya, atau kita dalam keadaan standar tapi kalau perlu ada, atau kita dalam keadaan yang berlebihan. Semuanya baik, tinggal bagaimana kita menjalani apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita dalam keadaan yang kaya, yang cukup, kalau antum kepingin kabul ya segera katakan amin gitu. Kalau Allah memberi antum kekayaan dan saya berdoa antum diberi rezeki yang lancar, karena insan seperti antum ini kalau punya rezeki lebih, Islam itu akan berjaya. Kemudian kalau kita dalam keadaan kaya, ada adabnya. Nanti kita akan baca di sini adab ketika saya jadi orang kaya dan adab ketika saya jadi orang miskin. Karena seringnya kita merasa bahwa kalau orang yang kaya itu harus beradab, tapi kalau miskin wis kurang ajar dan bebas, inti mau ngapain. Miskin, ya bebas. Seperti itu. Padahal di kitab-kitab malah banyak adab ketika hendak punya. Sering kan kadang-kadang kita melihat orang yang nggak punya, terus kalau minta itu seenaknya. Terus dia kalau bahasa Belandanya itu ndermis. Tahu ndermis? Ndermis itu ngode supaya dikasih sesuatu. Enak ya bang ya, punya laptop 5. Saya 1 aja nggak punya. Ah, itu bahasa Jawanya dermis. Bisa antum sampaikan ke teman-teman yang lain. Gua nggak mau jadi orang yang dermis. Apa antum dermis? Tadi udah saya sampaikan, suka ngode supaya dikasih. Suka ngode supaya, anu bang saya pengen utang tapi jangan deh bang, nggak enak ya bang ya. Itu seperti itu. Nah nanti kita akan bahas. Oke. Yang pertama adab dari seorang yang miskin aja dulu. Ya, karena di sini insya Allah semua kaya, kita bahas dulu adab yang miskin. Ketika seseorang dalam keadaan nggak punya, apa yang pertama dilakukan? Ridho kepada aturan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho kepada Allah. Kita lihat aja bagaimana orang-orang Palestina. Ya, kita lihat aja bagaimana orang-orang Palestina. Sudah ceasefire atau gencatan senjata, akan tetapi tetap diserang sampai sekarang. Maka saya minta ke antum semua, saya yakin antum sudah melakukan, cuman saya tetap ingatkan, doakan setiap hari dalam sholat Anda, walaupun sehari sekali untuk Palestina. Kita takutnya di akhirat ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan ketika saudaramu dizolimi? Paling tidak kita menjawab, ya Allah saya dulu mendoakan. Jangan sampai, ya Allah saya dulu cuman nge-crawling sama nge-like. Ya, jangan. Kita paling tidak, ya Allah, selamatkan saudara-saudara saya dari
timur sampai barat, khususon orang Palestina, orang Gaza, orang Syria, orang Lebanon, itu kalau saya ya, orang Yaman, orang Sudan, orang Somalia. Ini yang saat ini orang Uighur juga ya. Itu orang-orang yang muslim yang paling tertindas saat ini. Kalau misalnya ada suami yang tertindas di sini tapi kehidupan insya Allah masih baik.